Sejumlah narapidana yang bebas melalui program asimilasi dan integrasi pencegahan penyebaran COVID-19 kembali melakukan tindak pidana di sejumlah daerah di Indonesia. Aksi kejahatan mereka beragam, mulai dari penjamretan, pencurian ponsel hingga mobil. Pemicu ulah residivis ini pun sama, yaitu mereka butuh uang untuk bertahan hidup. Maling sana, maling sini. Itulah yang dilakukan sejumlah narapidana pasca bebas melalui program asimilasi dan integrasi Kementerian Hukum dan HAM Indonesia sebagai pencegahan penyebaran COVID-19. Ada yang kembali menjamret, menjadi kurir narkoba, mencuri ponsel hingga kendaraan bermotor. Beberapa daerah di mana para napi asimilasi kembali berulah, diantaranya Pontianak, Jakarta, Surabaya, dan Bali. Aksi mereka dipicu sulitnya mendapat pekerjaan, terutama di tengah pandemi corona. Bayangkan, mencari kerja di Indonesia tidaklah mudah. Kondisi lalu semakin berparah dengan adanya pandemi wabah COVID-19. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja Indonesia, ada sekitar 100.000 lebih perusahaan yang terimbas COVID-19, tercatat per 16 April 2020. 83.546 perusahaan di sektor formal dan 30.794 perusahaan di sektor informal, dengan jumlah karyawan 229.789 orang di PHK. Seperti yang dilansir cnnindonesia.com, inilah yang dikhawatirkan oleh pihak Polri. Pembebasan ribuan napi melalui program asimilasi namun tidak dibarengi dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kabaharkam Polri, Komjen Agus Andrianto menyatakan, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru, karena saat dibebaskan mereka akan sulit mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah wabah COVID-19, yang tentu saja akan berdampak terhadap aspek sosial ekonomi serta keamanan. Pihak Polri akan melakukan berbagai upaya antisipasi agar kejahatan serupa tidak terjadi, di antaranya kerjasama dengan pemerintah daerah hingga tingkat RT RW untuk melakukan pengawasan. Menurut pengamat sosial Desi Indira Yasmin, keputusan program pembebasan napi sebagai upaya pencegahan COVID-19 adalah contoh kebijakan yang tidak memperhitungkan dampak sosialnya. Program asimilasi ini dikeluarkan itu justru dalam kondisi masyarakat yang tidak normal. Artinya, secara umum pun pada saat ini masyarakat kita sedang mengalami banyak sekali perubahan dan juga banyak mengalami masalah-masalah, terutama justru sendi-sendi ekonomi, sendi-sendi sosial, dan sendi-sendi budaya yang mengalami banyak goncangan dan perubahan. Tekanan-tekanan ekonomi, sumber-sumber penghasilan, dan lain sebagainya, apakah pemerintah sudah bisa menjamin bahwa mereka bisa mendapatkan sumber penghasilan yang layak, yang cukup untuk mereka bertahan hidup di luar lapas? Itu yang sebenarnya harus diperhitungkan sebelum kebijakan ini diambil. Hingga 20 April 2020, Kementerian Hukum dan HAM mencatat ada 38.822 narapidana yang dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19, aksi kriminalitas sangat berpotensi terjadi. Makan sulit, sementara mencari uang semakin rumit. Pemerintah harus berjibaku mencari solusi di tengah pandemi yang dapat membangkitkan semangat masyarakat Indonesia tanpa dibayangi rasa ketakutan. Anur Gewang, CNN Indonesia.